YouTube Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Gugatan Perdata nomor perkara 66 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik SKT Yu Cainyo selaku penggugat melawan Hani Tejo Wahyono selaku tergugat. Bagian yang kedua. Video ini saya buat tanggal 5 April 2026, dan sebelum saya masuk ke topik judul, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Paskah pada seluruh saudara saya kaum Nasrani tanpa terkecuali Katolik ataupun Kristen. Waktu tak terasa telah berjalan dengan sangat cepat, diawali dari prosesi Rabu Abu yang kebetulan bersamaan dengan saudara-saudara kita kaum muslim memulai puasa, dan kemudian rangkaian Rabu Abu itu sendiri juga mengajak kepada kita semua untuk mawas diri, untuk pantang, dan setelah Rabu Abu adalah Minggu Palma. Itu tanggal 29 April 2026. Kemudian serangkaian pekan sucinya dilanjutkan dengan tanggal 2 April Kamis Putih, dan dilanjutkan dengan Jumat Agung tanggal 3 April 2026, di mana tanggal tersebut kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, khususnya untuk saudara kita yang memeluk agama Kristiani, tanpa terkecuali itu Katolik ataupun itu Kristen. Dan Sabtu adalah suasana hening atau berkabung memperingati satu hari setelah Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa kita. Puncak acaranya adalah tanggal 5 April 2026, di mana ini adalah Hari Paskah. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh saudara saya yang menganut agama Nasrani tanpa terkecuali itu Katolik ataupun Kristen. Selamat Paskah. Kiranya sukacita senantiasa menyertai Anda dan juga termasuk saya, dan kita telah
meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir menjadi manusia dan akhirnya harus meninggal karena disalib. Semua bukan untuk menggenapi agar supaya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita semua. Baik, saya akan menceritakan di tanggal 2 April 2026 itu adalah sidang saya yang kedua dengan agenda mediasi, di mana seharusnya agenda mediasi ini sudah bisa tuntas di Kamis sebelum tanggal 2 atau akhir April, tepatnya tanggal 26 Maret 2026, harinya juga di hari Kamis. Akan tetapi penggugat Ibu Yu Chaenyo tidak menghadiri sidang, padahal agendanya itu tidak bisa diwakili, baik itu tergugat, penggugat wajib hadir sendiri walaupun ada surat kuasa istimewa, tapi itu pun oleh PH dari penggugat tidak disertakan, sehingga akhirnya tanggal 2 April 2026 baru terjadi kisaran pukul 2 siang. Padahal agenda sidang itu sendiri jam 10 dan saya sudah datang kisaran 10 kurang 10, di mana saya menanti cukup lama, sedangkan penggugat dengan PH-nya baru hadir di kisaran pukul 12, dan mungkin dikarenakan agenda istirahat makan siang atau mungkin oleh hakim mediator atau mediator non hakim menanti dari jam 10 sampai kisaran jam 12 tidak datang, mungkin dikira penggugat tidak menghadiri lagi. Akhirnya hakim mediator atau mediator non hakim ini harus ada sebuah acara, dan setelah dihubungi oleh panitia barulah hakim mediator atau mediator non hakim itu akhirnya kembali ke Pengadilan Negeri Surakarta, dan di situ langsung kami diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang berkapasitas hanya kisaran 7 atau sampai 10 orang. Yang masuk di dalamnya yang pertama adalah hakim mediator atau hakim non mediator. Kemudian dari pihak penggugat ada 2 kuasa hukum dengan satu lagi Ibu Yu Chaenyo. Dari saya hanya saya dan 1 penasehat hukum PH saya, dan dari turut tergugat ada 3 orang peserta, di mana salah satunya seorang wanita. Dan di sini di video ini saya akan berbagi
apa yang dibahas di ruang tersebut. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk memberikan sebuah wacana edukasi agar supaya barangkali, tapi saya sudah senantiasa mengatakan amit-amit jabang bayi Anda mengalami sebuah perkara. Jadi di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation, Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, saya selaku founder itu mempublish video tidak lain tidak bukan untuk memberikan wacana edukasi. Rangkaian peristiwa ketika kita melaporkan sebuah kejadian, baik itu diduga tindak pidana di kantor polisi sampai akhirnya vonis. Juga saya membagikan rangkaian peristiwa sebuah gugatan perdata sampai akhirnya amar putusan dari majelis hakim. Dan pertemuan itu sendiri sangat singkat, tidak lebih dari 15 menit. Dan dari situ hakim mediator atau mediator non hakim membuka agenda persidangan tersebut, dan setelah membuka dengan agenda persidangan tersebut mempertanyakan dulu kepada tergugat, bagaimana Bapak, apakah mungkin ini bisa diselesaikan secara mediasi sehingga segala urusan segera terselesaikan. Dan saya seketika itu juga menjawab bahwa kepada yang terhormat hakim mediator atau mediator non hakim, saya adalah selaku tergugat dan rasanya kurang tepat jika mempertanyakan tentang apa yang bisa kita lakukan agar mediasi bisa terlaksana, sehingga saya kembalikan kepada yang terhormat hakim mediator atau mediator non hakim untuk bertanya kepada kubu penggugat. Dan di situ yang terhormat hakim mediator atau mediator non hakim bertanya kepada kubu penggugat, dan penasihat hukum penggugat bertanya kepada Ibu Yucenyo apa yang mau disampaikan beliau sendiri atau disampaikan oleh PH, penguasa penasihat hukumnya. Dan seketika itu saya melihat bahwa Ibu Yucenyo melimpahkan atau mewakilkan untuk agar supaya kemauannya agar terjadi mediasi jika, saya katakan jika tergugat memenuhi kemauan Ibu Yucenyo, maka mediasi dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan sidang. Dan kemudian penasihat hukum Ibu itu mengatakan sekurang-kurangnya ada 3 poin yang saya terima. Yang pertama adalah
Beliau mengatakan untuk terjadi perdamaian barter kasus. Dia dalam arti mewakili penggugat Yu Jae-nyo akan mencabut gugatan perdata nomor perkara 66 jika saya mencabut kasus dugaan tindak pidana yang saat ini sudah dalam posisi penetapan tersangka. Yang kedua yang saya tangkap bahwa Ibu Yu Jae-nyo ingin kembali seperti sedia kala. Artinya adalah ingin tinggal dengan tergugat bersama keluarga. Dan ada satu kata-kata yang sangat saya cermati. Ayo kita selesaikan supaya tidak ngisin-ngisini. Ngisin-ngisini itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia ya tidak memalukan. Dan setelah semuanya disampaikan oleh beliau yang terhormat hakim mediator atau mediator non hakim memberikan waktu kepada saya. Dan saya spontan tanpa persiapan saya mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin saya penuhi. Karena di dalam posita yang dibuat oleh ibu saya, pastilah penggugat bercerita pada PH-nya atau mungkin PH-nya yang menambah isi posita tersebut agar supaya bisa memenangkan kasus perdata nomor 66 ini. Ada 33 poin posita dan ada 9 petitum. Saya akan katakan pada yang terhormat hakim mediator atau mediator non hakim bahwa posita 33 itu hampir saya pastikan tidak sesuai dengan fakta, sehingga sudah saya pastikan bahwa saya memilih melanjutkan persidangan. Dan di sini saya akan garis bawahi dan nasihat ya. Saya anggap nasihat. Ayo kita segera selesaikan daripada ngisin-ngisini. Kepada kuasa hukumnya Ibu Yu Jae-nyo atau kepada Ibu Yu Jae-nyo dan keluarga besarnya, tidak ada yang perlu untuk kita supaya tidak dipermalukan oleh publik. Karena tidak lain tidak bukan, jangan sampai atas nama kasus ini adalah ada hubungan darah antara ibu dan anak atau anak dan ibu, dan itu langsung diadakan sebuah mediasi di mana itu tidak menyelesaikan akar perkara. Saya ulangi,
bahwa kejadian antara Ibu Yu Chanyo versus Hani Tejowahyono ini di 2026 di kasus perdata nomor 66 dan kasus pidana nomor 184 bukan episode yang pertama, tapi ini adalah episode yang kedua. Artinya adalah apa gunanya selesai dengan tidak ada keikhlasan, tidak mengedepankan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kalau Anda semua penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation, Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, jika Anda sudah melihat isi 33 poin posita dan 9 petitum yang telah dibuat, sangatlah durhaka saya mengusir, memaksa, membuat pernyataan dan pernyataan penitipan uang dan sudah mengambil bersamaan, dan saya bertanya tentang titipan tersebut dianggap itu sebagai somasi, pengusiran, dan kemudian ada menimbulkan stres, diusir paksa sehingga harus membayar kos sendiri, makan sendiri, biaya kesehatan sendiri, biaya advokat, dan lain sebagainya. Mari kedurhakaan Hani Tejowahyono versi 33 posita yang telah tertuang di nomor perkara 66 PDT G 2026 PN SKT kita kupas tuntas di pokok perkara, karena siapa yang bisa atau siapa yang membuat dalil wajib bisa membuktikan dalil tersebut. Sehingga ketika saya katakan itu langsung saya sodorkan, karena saya sudah tahu karakter saya pribadi dan karakter Ibu Yu Chanyo. Ada sebuah slogan atau kata-kata bijak, watuk iso ditambani, watak ora iso ditambani. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah surat dan sudah saya publish juga di Omah Solusi Indonesia IG-nya, yang intinya bahwa saya menolak seluruh gugatan. Saya menghormati dan ingin untuk melanjutkan. Saya menyatakan dengan tegas bahwa gagal dalam mediasi. Dan kemudian saya juga sudah menyatakan bahwa yang tadi saya katakan tidak ada cerita. Sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah keadilan itu bisa terjadi titik damai dengan barter. Kalau barter artinya saya ada kesalahan dan tergugat ada kesalahan, dan supaya problematika dari dua perkara tersebut berhenti dengan tidak tuntas,
dengan cara barter. Oleh karena itu rasanya adalah tidak tepat jika entah itu kehendak tergugat langsung atau yang diwakili oleh pihak menyatakan saya akan hentikan gugatan perdata ini dengan dua syarat atau mungkin tiga syarat. Satu, pencabutan perkara laporan polisi nomor 184 di mana saat ini sudah dalam posisi surat penetapan tersangka. Kedua, tergugat ingin bersama lagi dengan penggugat dan keluarga. Saya pastikan itu tidak akan pernah saya lakukan, dan saya memilih untuk melalui jalur sidang perdata ini mengupas tuntas satu persatu posita dari pihak penggugat, menunjukkan bukti dan saksi. Demikian juga dengan saya yakin majelis hakim yang terhormat, 3 majelis hakim yang terhormat akan menggunakan hati nurani, tidak karena sebatas orang tua versus anak, tapi atas dasar kebenaran dan keadilan. Karena apa jadinya jika jargon yang melekat di adat timur ini, anak menentang orang tua, anak durhaka, malin kundang. Padahal di balik penolakan itu adalah untuk mencari kebenaran, keadilan, memutus rantai otoriter, diktator, dan jika ini tidak mulai dibenahi, niscaya hukum di Indonesia ini tidak akan bisa ditegakkan. Saya, Hani Tejo Wahyono, April nanti genap berusia 53 tahun. Saya sudah mempunyai 3 anak, 1 menantu, 1 cucu. Artinya saya tidak akan pernah menjilat air ludah saya sendiri. Ketika saya membesarkan mereka, mendidik, merawat, walaupun saya seorang lelaki, tidak pernah merasakan mengandung tuh rasanya kayak apa 9 bulan. Tidak pernah merasakan sakitnya melahirkan itu kayak apa. Tapi ketika saya single parent sampai dengan sekarang, membesarkan, mendidik, dan memberi kasih sayang pada ketiga anak kandung saya, itu adalah sebuah kewajiban saya, karena saya berani untuk memutuskan punya anak. Dan itu bukan sebuah penanaman modal atau bersifat meminta pamrih. Saya ulangi, kita sebagai orang tua membesarkan anak, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang atas dasar ketulusan, dan itu adalah sebuah tanggung jawab
berani memutuskan punya anak harus berani untuk membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang, bukan untuk pamrih. Sidang berikutnya diagendakan tanggal sudah saya publish juga, saya pastikan dulu. Sidang berikutnya tanggal 9 April, harinya Kamis jam 10, dengan sebuah harapan semoga video ini ditonton oleh seluruh pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dan tanpa terkecuali kepada umum, agar supaya kubu penggugat dan saya sendiri sebagai tergugat dan seluruh jajaran pengadilan untuk tepat waktu, sehingga sidang ini mulai seru. Sidang pertama dan kedua itu tidak ada serunya. Sidang berikutnya sampai tuntas itu adalah sebuah wacana edukasi agar supaya Anda tahu arti nilai keadilan dan kebenaran. Sebagai orang tua, tidak dibenarkan untuk segala hal itu harus wajib dituruti oleh anak. Saya ulangi, saya minta dukungan. Jargon orang tua wajib dihormati, anak wajib nurut, itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena jargon itu jika digebyah uyah bahasa Jawanya, disamaratakan, akan banyak korban-korban yang mengalami, boleh dikatakan sebuah penindasan otoriter, diktator, dan tidak sedikit menimbulkan korban di kemudian hari bagi orang-orang yang didoktrin bahwa anak wajib tunduk pada orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua diberkati dengan kesehatan, sukacita. Sebelum saya menutup video ini, senantiasa saya mengatakan tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena badai pasti berlalu.